kita menerima audiensi guna berdiskusi ataupun menerima aspirasi sejauh yang ini bisa kita laksanakan. Namun apabila tidak bisa kita laksanakan, ya kita ada pimpinan yang lebih tinggi yang berwenang dalam melaksanakan ini atas aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan dari teman-teman. Sebelumnya ada baiknya kita mengikuti pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Saya pada kesempatan ini kita perkenalan. Saya sendiri nama Andi Chandra, penjabat Bupati Serang bagian Barat. Di sebelah saya ini ada Pak Alvin, Sekda, Pak Henry, Kaban Keuangan, Pak Ihsan adalah Inspektorat, Pak James adalah Bapeda, beliau adalah Pak Wijen adalah Dinas Perhubungan, Pak Gasper adalah BKPD SDM yang mengatur kehidupan ASN. Sebelah beliau adalah Pak Pati Kesbangpol, yang di sebelah kanannya adalah Pak Antoni, Kabak Hukum, dan sebelah kanan kita adalah Kasat Pol PP. Terkait hal-hal yang ingin disampaikan, nanti akan diakomodir, akan dijawab, ataupun nanti akan didiskusikan. Saya kira itu dari saya, lebih dan kurangnya, mari kita sama-sama melaksanakan ini dengan penuh kecerdasan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan dari adik-adik. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesediaan waktu Pak Pejabat Bupati menyampaikan pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi positif ketika aksi seperti ini kami bisa dapat terima dengan baik, tidak ada gesekan, tidak ada benturan dan lain sebagainya. Terkait dengan aksi kami pada hari ini itu di 3 tempat, salah satunya di kantor bupati ini. Yang pertama di Sprindak, ada juga tuntutannya kami tidak sempat kasih di sana. Lalu kemudian kami bawa ke sini dengan harapan tadi jika Pak Bupati menerima kami, maka kami akan langsung sampaikan ke Pak Bupati. Lalu kemudian di DPRD juga tidak ada orang di sana, ada utusan, tapi menurut kami jika tuntutan kami ini diberikan bukan kepada ketua DPRD maka sama saja, karena bagi kami tuntutan kami ini adalah hal urgent yang kemudian harus disikapi secepatnya. Olehnya itu kami sangat memberikan apresiasi positif jika pergerakan kami ini didukung oleh Bapak Pejabat Bupati, karena niat kami adalah lebih baikkan daerah ini lebih penting daripada kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Olehnya itu kami hadir ke sini dengan berbagai macam tuntutan yang sudah kami kemas satu persatu dan nanti akan dipresentasi oleh teman-teman dari titik-titik aksi yang sudah kami lakukan. Olehnya itu kita persilakan untuk Ketua Hukum membacakan tuntutan di Sprindak dan tenaga kerja. Waktu kita persilakan. Terima kasih. Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Kepala Dinas yang dihormati, teman-teman wartawan yang kesempatan hari, Bapak Presiden, dan bila mana telah menjaga kami dan pertemuan aksi, kami hadir di ruangan ini. Baik, Bapak Bupati, kita akan membacakan tuntutan aspirasi Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Tuntutan aspirasi nomor 113 garing Unras garing PMTR garing 12 garing 2022. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Pemilih Rakyat Indonesia DPD Maluku. 1. LSM PMPR Indonesia
DPD Maluku mendesak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk segera mengatasi kelangkaan BBM jenis Pertalite dan minyak tanah di Kabupaten Serang bagian Barat yang saat ini memicu tingginya harga BBM di Desa Negeri SBB. 2. LSM PMPR Indonesia DPD Maluku mendesak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Serang bagian Barat untuk transparansi pasokan BBM bersubsidi yang masuk di Kabupaten Serang bagian Barat serta pengucurannya agar diketahui publik. 3. LSM PMPRI Indonesia DPD Maluku mendesak kepada Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Serang bagian Barat untuk segera mengatur tarif angkutan umum dan jenis angkutan umum lainnya agar kenaikan harga BBM tidak memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya. 4. LSM PMPR Indonesia DPD Maluku mendesak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan agar dapat memfasilitasi angkutan umum kepada para siswa-siswi di Kabupaten Serang bagian Barat selama kenaikan harga BBM terjadi di Desa dan Negeri SBB akibat langkahnya BBM jenis Pertalite. 5. LSM PMPRI Indonesia DPD Maluku akan meminta Bupati Kabupaten Serang bagian Barat mengevaluasi Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja karena dinilai gagal mengatasi kelangkaan BBM jenis Pertalite dan minyak tanah di Kabupaten Serang bagian Barat hingga saat ini. Demikian tuntutan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Piru 19 September 2022, hormat kami DPD LSM PMPRI Maluku Erpan Tela Ketua DPD Maluku. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Pejabat Bupati Kabupaten Serang bagian Barat di Piru, yang terhormat Ketua Umum DPD LSM PMPRI di Bandung, 3 pihak terkait 4 arsi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini untuk tuntutan aksi di Disperindak. Kita lanjut dengan tuntutan aksi di DPRD. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin Pak Bupati. Tuntutan aspirasi nomor 115 garing Umbras garing garing PMPRI garing 12 garing 2022. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia DPD Maluku. Mohon maaf Pak Bupati, sebenarnya ini harus diserahkan ke DPR. Mumpung karena di DPR juga tidak ada orang, makanya saya bacakan tuntutan ini juga kepada Pak Bupati. 1. LSM PMPRI Indonesia DPD Maluku mendesak DPRD Kabupaten Serang bagian Barat agar bermanfaat untuk rakyat, agar hadir dalam menjalankan fungsi penguasaan realisasi kucuran APBD yang menjadi temuan PPKRI tahun 2021 pada poin penatausahaan aset lain belum memadai yang nilainya sangat istimewa. 2. LSM PMPRI Indonesia DPD Maluku mendesak DPRD Kabupaten Serang bagian Barat untuk segera menjalankan fungsi pengawasan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kucuran APBD yang direalisasikan minim pengawasan DPRD sehingga menjadi temuan BPK tahun 2021, diantaranya pada poin tentang penatausahaan aset tetap belum tertib dan tidak memadai. Poin A, pembangunan fisik di tanah bermasalah dan atau belum jelas status kepemilikannya. B, terdapat aset peralatan dan mesin senilai 13 miliar
387.559.24 dicatat secara gabungan dan nilainya di angka 34.765.733.346 rupiah. Tidak diketahui keberadaan. Poin B. Poin C. Terdapat aset gedung dan bangunan senilai 8.444.647.880 rupiah yang tidak diketahui juga keberadaannya. 3. LSM PNPRI Indonesia diberi Maluku mendesak DPRD Seram bagian Barat untuk mengeluarkan rekomendasi pencopotan sejumlah kepala OPD yang dinilai gagal mengelola APBD Seram bagian Barat sehingga terjadi masalah dan menjadi temuan BPK di tahun 2021. Adapun nama-nama OPD tertua dalam lembar terpisah. 4. LSM PNPRI Indonesia diberi Maluku mendesak DPRD Seram bagian Barat untuk memanggil Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja agar segera menyampaikan kepada publik pasokan BBM bersubsidi yang masuk di Seram bagian Barat sehingga dapat diawasi masyarakat. 5. LSM PNPRI Indonesia diberi Maluku mendesak DPRD Seram bagian Barat untuk menjelaskan alasan terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite dan minyak tanah di Kabupaten Seram bagian Barat sehingga terjadi kenaikan harga BBM di Desa Negeri C Kabupaten Seram bagian Barat. 6. LSM PNPRI Indonesia diberi Maluku mendesak DPRD Seram bagian Barat agar memanggil OPD terkait agar dapat segera mengangkut angkutan umum dan jenis angkutan umum lainnya agar kenaikan harga BBM tidak memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya. Tadi sudah dibacakan oleh teman saya. 7. LSM PNPRI Indonesia diberi Maluku meminta DPR untuk memanggil Kepala Dinas Disperindak, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan untuk memfasilitasi angkutan umum kepada para siswa-siswi di Kabupaten Seram bagian Barat selama kenaikan harga BBM terjadi di desa dan negeri Kabupaten Seram bagian Barat akibat langkanya BBM jenis Pertalite. 8. LSM PNPRI Indonesia diberi Maluku mendesak DPRD Seram bagian Barat untuk tidak menutup mata terkait keluhan masyarakat tentang jalan Rambatu Manusia yang hingga saat ini meresahkan masyarakat daerah pegunungan. 9. LSM PNPRI Indonesia diberi Maluku mendesak DPRD Seram bagian Barat untuk tidak menutup mata terkait keluhan masyarakat tentang jalan menuju Desa Hukuana Kota yang hingga saat ini sangat memprihatinkan. 9 poin tersebut berdasarkan kajian kami tentang adanya keluhan masyarakat dan hasil audit BPKRI perwakilan Provinsi Maluku tahun 2021. Menurut kami DPD LSM PNPRI Maluku, jika tidak segera diselesaikan maka akan memperhambat percepatan pembangunan daerah dan berujung pada buruknya pelayanan publik di Kabupaten Seram bagian Barat. Demikian tuntutan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Hormat kami DPD LSM PNPRI Maluku, Pantela Esos Ketua DPD Maluku, yang bisa disampaikan kepada yang terhormat Bupati Seram bagian Barat di Biru, Ketua Umum DPD LSM PNPRI di Bandung untuk diketahui. Yang terhormat pihak terkait implementasi. Terima kasih. Ya, itu yang dari DPRD. Sekarang kita lanjut kepada tuntutan aksi di kantor Bupati Kabupaten Seram bagian Barat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam pasti menembus perbedaan biar ada dusta di antara kita. Jadi hari ini saya akan membacakan tuntutan
aspirasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dalam hal ini PJ Bupati Kabupaten Serang Bagian Barat. Yang kita hormati Bupati Kabupaten Serang Bagian Barat, Forkopimda, teman-teman dari kepolisian, teman-teman pers, dan lain hal sebagainya. Tuntutan aspirasi nomor sekian-sekian tahun 2022, Dewan Pimpinan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia DPD Maluku 1. LSM PMPR Maluku mendesak Kepala BKD, BPKAD, dan Kepala BKP SDM untuk segera meminta masing-masing OPD akan meningkatkan koordinasi dan rekrutisasi data pegawai serta mengatur mekanisme penyampaian berkas pegawai. Itu pada poin 1. Poin kedua, mendesak Kepala BPKAD dan Kepala OPD terkait agar berkoordinasi dengan PT Taspen terkait penyelesaian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak sebesar miliaran rupiah. 3. Mendesak Kepala BPKAD dan Kepala Badan Perencanaan SBB untuk segera memanggil pihak-pihak terkait agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar 1 miliar lebih. Tiga, mendesak Kepala BPKD dan Kepala Badan Perencanaan SBB untuk segera memanggil pihak-pihak terkait agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar 1 miliar lebih dari masing-masing penerima dan disetorkan ke kas daerah. Poin keempat, meminta PJ Bupati Serang Bagian Barat untuk tegas menyikapi adanya temuan hasil audit BPK tahun 2021 yang diantaranya pada poin penata usahaan aset tetap belum tertib dan tidak memadai. Di antaranya A. Terdapat selisih pencatatan nilai aset tetap antara neraca dengan daftar aset tetap. B. Pembangunan fisik di tanah bermasalah dan atau belum jelas status kepemilikannya. 1. Aset dibangun di atas tanah bukan milik pemerintah daerah. 2. Tanah dari gedung dan bangunan milik pemerintah daerah masih bersengketa dengan pihak ketiga. Bagian C. Terdapat aset tetap tanah yang tidak dapat diyakini penilaian hak dan kewajiban dan kecukupan pengungkapan dalam daftar aset tetap tanah. 1. Terdapat 2 bidang tanah aset tetap tanah bernilai banyak sekali, Pak. D pada poin 4, terdapat 13 bidang aset tanah yang belum tercatat di SIMDA BMD dan tidak diketahui nilai perolehannya. E. Aset tanah di bawah jalan belum disajikan dalam laporan keuangan. F. Terdapat aset peralatan dan mesin senilai puluhan miliar rupiah dicatat secara bergabungan dan senilai miliaran rupiah tidak diketahui keberadaannya. G. Terdapat 32 kendaraan bermotor senilai miliaran rupiah yang dikuasai oleh pihak lain. H. Hibah peralatan dan mesin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum dicatat sebagai aset tetap minimal sebesar miliar rupiah. I. Aset peralatan dan mesin pada aset lain-lain senilai miliaran rupiah untuk diserahkan ke masyarakat tidak diketahui keberadaannya dan belum terdapat bukti penyerahan kepada masyarakat. J. Terdapat aset gedung dan bangunan perolehan hibah Kementerian Pusat senilai miliaran rupiah belum dicatat sebagai aset. K. Terdapat aset gedung dan bangunan hasil pengadaan senilai miliaran rupiah belum dicatat sebagai aset. 1. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan senilai miliaran rupiah yang tidak diketahui keberadaannya. M. Terdapat kapitalisasi
atas aset yang bukan aset induknya. N. Biaya renovasi, rehabilitasi, pemeliharaan setelah perolehan aset tetap gedung dan bangunan masih tercatat sebagai aset tetap tersendiri dan belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya. O. Terdapat aset jalan, irigasi, dan jaringan perolehan hibah Kementerian Pusat senilai miliaran rupiah belum dicatat sebagai aset. P. Terdapat minimal 12 aset jalan, irigasi, dan jaringan dalam daftar aset senilai puluhan miliar rupiah yang berindikasi pencatatan ganda. Q. Biaya peningkatan rehabilitas pemeliharaan setelah perolehan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan masih tercatat sebagai aset tetap tersendiri dan jalan dan belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya. R. Terdapat selisih antar nilai B3D pada C CAL dan daftar aset tetap. S. Hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2018 belum dapat dimanfaatkan dalam pencatatan di Sinda BMD. 5. Meminta PJ Bupati Serang Bagian Barat untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Bagian Barat, Kepala BPKAD Kabupaten Serang Bagian Barat, Kepala BPKSDM Kabupaten Serang Bagian Barat, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Serang Bagian Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bagian Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Bagian Barat, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang Bagian Barat. Hal tersebut berdasarkan kajian kami tentang adanya keluhan masyarakat yang kami tuangkan dalam lembaran terpisah dan hasil audit BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku tahun 2021. Menurut kami, DPD LSM PMPRI Maluku jika tidak segera diselesaikan, maka akan memperhambat kecepatan pembangunan daerah dan berujung pada buruknya pelayanan publik di Kabupaten Serang Bagian Barat. Demikian tuntutan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Demikian Piru 19 September 2022, hormat kami DPD LSM PMPRI Maluku Ketua Herpantela Esos Tebusan disampaikan kepada yang terhormat Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, yang terhormat Ketua DPD LSM PMPRI di Bandung untuk diketahui, yang terhormat pihak terkait selanjutnya arsip. Sebelum tuntutan aksi kami berikan, terlebihnya saya mau ucapkan bahwa persoalan BBM adalah hal yang paling urgen dan kami secara kelembagaan tidak menolak adanya kenaikan BBM, namun kita mempertanyakan apa sebab kelangkaan BBM serta berapa buffer stok yang dilakukan permintaan dari daerah SBB ke pihak-pihak tertentu. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu 3 poin yang berisi beberapa poin miliaran rupiah yang bagi kami kali ini merupakan salah satu faktor terhambat percepatan pembangunan daerah, sehingga kami hadir di depan Pak Pejabat Bupati Kabupaten Serang Bagian Barat untuk kami bicarakan, mari sama-sama kami perjuangkan persoalan ini. Bahkan pada penyampaian orasi saya tadi di bawah, saya berpikir begini, ketika hal ini tidak segera diselesaikan, maka ini akan menjadi beban yang kemudian terjadi secara turun-temurun. Ketika Bapak memiliki itikat baik untuk mari sama-sama kita perjuangkan persoalan ini, mari kita bergandengan tangan dengan pemerintah Kabupaten Serang Bagian Barat untuk menyelesaikan persoalan ini. Mungkin itu sedikit yang bisa menjadi penyampaian kami. Tapi Pak Beta minta sedikit waktu. Kebetulan dalam aksi kami ini ada penyampaian deklarasi Sep Inamoso, Sep Elva Putih. Dalam deklarasi Sep Elva Putih ini, tim yang saya kirim ke 5 desa
di Kecamatan Jelapa Putih itu merasakan betapa sedihnya masyarakat di 5 desa di sana itu rasakan. Baru 1 hari saja mereka sudah merasakan keluhan yang cukup luar biasa, apalagi masyarakat di sana. Olehnya itu, lewat kesempatan ini, Beta ingin meminta waktu sedikit untuk membacakan poin deklarasi di hadapan Bapak agar kiranya kita sama-sama berpikir juga tentang persoalan ini. Karena bicara persoalan pelayanan publik, mereka juga bagian daripada NPI yang membutuhkan pelayanan publik yang layak sesuai dengan amanah undang-undang. Kita langsung persilakan saja kepada Sekretaris Daerah LSM PMPR Indonesia untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, insyaallah. Di siang hari ini saya akan membacakan deklarasi Save Jelapa Putih. Deklarasi Save Jelapa Putih nomor 001-DSE-PMPRI-2022. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia DPD Maluku. Dengan ini kami Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia DPD Maluku bersama masyarakat Jelapa Putih yang merindukan pelayanan publik yang layak sesuai amanah undang-undang. Olehnya itu, kami meminta DPRD SBB untuk menyuarakan kebutuhan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum serta sarana publik lainnya kepada 5 desa yang ada di Pegunungan Jelapa Putih yang hingga saat ini menginginkan sarana pelayanan publik yang memadai. Demikian deklarasi Save Jelapa Putih ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Biru 19 September 2022. Hormat kami DPD LSM PMPRI Maluku Erpantela Esos, Ketua DPD Maluku. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat di Biru. 2. Yang terhormat Ketua Umum DPP LSM PMPRI di Bandung. 3. Pihak terkait. 4. Arsip. Demikian deklarasi Save Jelapa Putih yang bisa saya bacakan di siang hari ini. Itu saya kembalikan kepada. Ya, mungkin itu beberapa poin yang menjadi keluhan masyarakat, Pak Bupati. Kalau bisa ada tanggapan sehingga ketika publik bertanya kita bisa menjawab. Kenapa terjadi kelangkaan begini? Oh, karena begini. Kan bisa jadi catatan kita bersama, lalu kemudian jadi perhatian khusus juga ke pihak-pihak terkait. Mungkin itu kita persilakan. Terima kasih kepada teman-teman dari PMPRI yang telah menyampaikan aspirasinya kepada Pemda. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sampaikan sekarang ataupun nanti tidak. Yang pertama yang saya ingat, sewaktu beta pertama kali datang sini, SPBU belum beroperasi. Alhamdulillah sudah beroperasi. Tapi kuota dari berapa bensin atau BBM datang yang diperuntukkan, yang diajukan, itu nanti secara teknis akan kita sampaikan. Kalau memang ada yang sampaikan. Tapi yang jelas ke arah sana sudah kita berjalan. Salah satu bukti SPBU sudah beroperasi. Mungkin jenisnya yang tidak semua, di sana hanya Pertamax sama Desline. Jadi yang belum Pertalite sama solar, belum juga minyak tanah. Terkait minyak tanah, yang menggunakan minyak tanah itu baru hanya tinggal kita dan Papua. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang nanti lambat laun akan diarahkan, digeser dari minyak tanah ke gas, mungkin lari ke listrik. Jadi ini langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat sehingga kita siap menghadapi itu. Jadi bukan kelangkaan, mungkin tahapan-tahapan itu.
Mudah-mudahan nanti saya juga sudah kemarin pada waktu Ibu Sadia Ulibuti datang, saya juga titip bahwa saudara-saudara kita yang listriknya 12 jam itu bisa nggak jadi 24 jam? Karena juga akan menyikapi ke depannya kalau memang minyak tanah beralih kepada gas ataupun kepada listrik. Jadi sudah jauh-jauh harus kita komunikasikan hal ini. Sehingga apabila tiba waktunya ya kita siap. Jangan sampai nanti beralih ke listrik, listriknya cuma 12 jam. Bagaimana? Ini sudah kita sampaikan komunikasi ini dan sudah proposalnya sudah saya ajukan ke Menteri SDM untuk meminta diesel untuk Kepulauan Manipa sama Kelam. Saya lupa ya. Ada yang sudah masuk dibawa oleh ibu sendiri, ibu saya sendiri. Kalau ingin konfirmasi ke beliau, pasti dijawabnya sudah. Dan dia sudah serahkan ke Badan Anggaran. Dalam rapat itu dijawab apa yang dibawa oleh beliau sudah diterima di bagian anggaran DPRD. Dan berdoa saja ini menjadi sebuah sebuah kenyataan di depannya. Beberapa pernyataan ini banyak, saya tidak bisa jawab satu persatu. Nanti yang menonjol, terutama tadi yang ada Pak Gasper, bisa Pak Gasper jawab tentang yang dana taspen itu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Sekda yang saya hormati, teman-teman pimpinan perangkat daerah yang saya hormati, teman-teman media massa yang saya hormati, Bapak Ibu, Bapak petugas keamanan, dan saudara-saudara LSM yang saya hormati. Dari apa yang dituntut terhadap LHP BPK tahun 2021 terkait dengan kelebihan bayar kepada 9 orang PNS SBB yang telah meninggal, dapat kami sampaikan sebagai berikut dengan seizin Pak Bupati bahwa kelebihan bayar itu totalnya 115.359.884 rupiah berdasarkan LHP BPK tahun 2021, bukan miliaran rupiah. Apa yang telah dilakukan? Penyebabnya dianggap bahwa koordinasi dan rekonsiliasi data antara BPKD, BKPSDM, dan masing-masing OPD belum optimal. Langkah yang sudah kami ambil yaitu bahwa kami telah berkoordinasi dengan PT Taspen Ambon untuk penyelesaian pembayaran itu kepada ahli waris dengan cara memotong pada mereka punya tabungan hari tua atau yang biasanya dibilang orang mendapat taspen. Kemudian yang tidak dapat diselesaikan sama dipotong secara angsuran dari gaji secara cicilan. Hasilnya dari 9 orang itu sejak Januari sudah ada 1 orang yang membayar, kemudian Februari dan rutin dari Maret sampai dengan bulan September terus dibayarkan. Hasilnya ialah 2 orang dari 9 orang itu telah lunas, 2 orang belum mengajukan klaim untuk pencairan. Mereka punya tabungan hari tua dan taspen sehingga belum dapat dipotong. Sementara 5 orang sudah membayar secara cicilan sampai dengan tanggal 7 September. Nanti bulan Oktober baru dilanjutkan lagi. Total yang sudah terbayarkan Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, 60.046.000 rupiah. Sehingga sisanya 55.313.884 rupiah. Kemudian secara internal, kami telah menempuh langkah karena dianggap koordinasinya yang kurang, berupa setiap pegawai yang meninggal ketika kita menerbitkan daftar riwayat pekerjaan atau daftar riwayat hidup, maka kami ikutkan dengan pengantar kepada BPKAD
supaya ditindaklanjuti. Dan itu sudah kami lakukan pada 2 pegawai terbaru yang baru saja meninggal 3 bulan terakhir ini, yaitu 1 di Dinas Lingkungan Hidup dan 1 di Sekretariat Daerah. Kemudian langkah yang lain ialah kami telah menyurati melalui Pak Sekda untuk menandatangani surat kepada OPD yang punya pegawai yang jauh yang kadangkala meninggal, itu sudah bulan baru kita ketahui, seperti guru, puskesmas, camat yang kejauhan, karena biasanya mereka menangani daftar riwayat hidup langsung di kecamatan atau di puskesmas atau di korwil, berupa surat edaran bahwa bila ada pegawai yang meninggal, langsung surat tertulis kepada BKPSDM dan diteruskan kepada BPKD supaya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, orang yang meninggal hanya dibayarkan 4 bulan gaji setelah meninggal. Setelah itu tidak boleh dibayarkan. Tetapi kalau dibayarkan akan dikenakan potongan ketika ahli waris mengajukan klaim. Demikian yang dapat saya kemukakan, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Terima kasih kepada Pak Kasper, BKPSDM yang telah menyampaikan penjelasan atas kelebihan gaji dan honorer kepada yang sudah meninggal ini. Kemudian yang bisa saya sampaikan lagi di sini adalah tentang fasilitas angkut. Ini akan kita bahas, mudah-mudahan ada solusinya. Karena apapun kondisi terjadi sekarang ini, untuk di Provinsi Maluku yang terkena dampak inflasi itu di benchmark-nya adalah Kota Ambon dan Tual. Jadi kita di sini termasuk kabupaten yang tidak diinstruksikan untuk menggunakan BTT sama persiapan hadapi inflasi 2% itu. Namun demikian tetap ini menjadi masukan, kita akan coba bahas teknisnya bagaimana, apakah menggunakan titik jemput, karena juga kita terbatas angkut kita. Bis kita ada berapa Pak Henry? Pak angkut ada berapa Pak? Di perumahan 1 besok. Bisa pakai? Bisa Pak, masih bisa operasi. Masih bisa. Nanti karena tersebarnya anak sekolah ini, sekolahnya di mana, begitu kan? Sehingga ini memang sifatnya sangat masif. Kalau yang saya lihat di beberapa di kota-kota besar itu, mereka ada titik jemput dan titik bongkar. Termasuk angkut untuk TNI Polri juga begitu. Jadi pada jam tertentu anak sekolah tersebut atau anggota TNI Polri harus berada di pada satu titik. Jadi di rumah dia sana, jam sekian akan datang jemputan membawa ke sekolah atau ke kantor. Pulang pun demikian. Nah, apabila tidak menempati ini, dia akan lewat begitu. Nah, jadi perlu balancing antara anak-anak sekolah, anak-anak kita atau adik kita ini yang kalau memang akan ada ini nanti tepati itu. Jangan minta pelayanan perorangan. Ini pelayanan umum. Jadi harus di satu titik misalnya titik ini jam sekian, ini drop sini. Lewat itu ya kayak kata rasional sampai di sini dulu, lewat, cari sendiri nah gitu. Nah, mungkin seperti nanti kita bicarakan ya, saya belum bisa memastikan ini. Mudah-mudahan aja bisa, karena dari Dinas Perhubungan mengatakan ada bisnya. Itu sementara bisa kita laksanakan. Yang lain, yang mungkin kita bisa, alat aset. Saya sudah mengambil langkah, sudah dilihat, bahwa beberapa langkah yang diambil untuk mengejar gimana keberadaan tersebut. Sudah beberapa aset ditarik, Pak Kasat Pol PP, berapa yang sudah bisa diamankan ditarik? Dari 32 tinggal 14 yang belum ditarik. Ya, dari 32 tinggal 14 ya untuk kendaraan. Ya mudah-mudahan ke depan kita ketahui di mana alat ini, barang ini. Ada yang masih bagus, ada yang sudah tidak bagus lagi, ada yang bayar pajak, ada yang tidak bayar pajak. Jadi kita tertibkan. Untuk selanjutnya nanti kita adakan kepada pihak-pihak ketiga yang membutuhkan kita akan hibah, karena aturannya saya baru ketahui bahwa pinjam pakai itu hanya untuk satuan vertikal, dan sementara untuk pihak ketiga ini harus berbentuk hibah. Jadi yang ada nanti ini yang masih bisa digunakan kita hibahkan,
sehingga pelayanan pihak ketiga ini atas fungsi dia tetap berjalan, tidak terganggu. Mudah-mudahan semuanya bisa ditertibkan tentang aset ini. Kemudian aset-aset yang berada di aset fisik yang berada di lahan, sejauh ini memang data yang sudah kita rekap, ini ada kabak hukum yang saya jadikan ujung tombak mengecek semuanya ini. Memang terkendala dengan sampai sekarang di aset itu tidak ada dokumen alas hak ya Pak ya. Alas hak atas lahan di mana bangunan itu berada. Nah, saya minta pendampingan ke KPK beberapa bulan yang lalu, bahwasanya penjelasannya untuk yang seperti ini arahkan dulu kepada BPK pada saat pemeriksaan nanti bahwa kita sudah berproses, sehingga setiap tahun nanti ke depan diperiksa itu bukan lagi temuan, tetapi sesuatu yang sudah berproses, artinya sudah bisa dinilai. Sudah kan disclaimer itu tidak bisa dinilai atau tidak memberi penilaian, tetapi dengan berprosesnya kita itu saya berharap nanti ke depan BPK melihat kita sudah bisa dinilai, kita berproses menuju sana, karena ini masanya panjang. Apakah nanti di dalam penyelesaian penertiban ini ditemukan adanya tindak pidana atau perdata, itu nanti sudah bukan ranahnya kita lagi. Kalau dalam disiplin ilmu saya, kita disampaikan bahwa ada batas gerak maju. Jadi kalau pasukan menyerang itu ada batas gerak maju. Sampai di satu batas gerak maju tidak boleh maju lagi, karena itu sudah wilayah pasukan lain. Nah, sama dengan kita di sini nanti batas gerak majunya Pemda ini ada titik tertentu di sana, sudah sampai di sana. Selanjutnya itu adalah pasukan lain. Kalau itu ranah hukum, mungkin kepolisian atau kejaksaan atau mungkin bahkan institusi yang ada di Jakarta. Itu yang saya ingin sampaikan tentang ini, dan insya Allah ini sudah berproses. Kita akan mengejar data-data tersebut, dokumen tersebut, di mana kalau tidak ada di sini, saya akan kejar ke kementerian, saya akan kejar ke pihak ketiga, kejar untuk mendapatkan dokumen tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa ini milik kita, atau harus dieksekusi dengan cara kita membayar. Nah, sehingga kalau itu pun terjadi seperti itu atas putusan pengadilan, ya tentunya anggaran APBD kita yang terbatas, sedikit-sedikit kita gunakan untuk pembebasan tersebut untuk memastikannya. Nah, saya juga berharap mereka-mereka yang mengklaim lahan itu, mari sama-sama kita tampil. Kalau memang memiliki alasan secara fisik, tunjukkan. Kalau tidak, jangan main people power, menghadang, memblok kantor, kan itu menghambat pelayanan. Tolong sampai itu. Untuk sementara ini, Pemda akan menguasai secara pasif, artinya lahan itu kita gunakan. Nanti apabila pihak-pihak yang mengklaim itu ingin menunjukkan kepemilikannya, silakan tunjukkan itu ke pengadilan. Tunjukkan alas hak secara fisik. Jangan mengatakan ada sama saya. Mana? Ada. Mana ada? Mana nggak ada. Jadi alas hak secara fisik itu yang kita kejar. Kalau nanti teman-teman dari PMPR ini mampu menunjukkan alas hak itu, bisa mendapatkannya karena komunikasi dengan jaringan, saya sangat berterima kasih. Karena itu adalah langkah step jauh untuk selesai segera. Dengan adanya itu segera dapat kepastian hukum. Tapi kalau itu tidak mau ditunjukkan, kan opini kita liar. Dia mengaku milik dia, tapi dia tidak mau kasih tunjuk, kan gitu. Sehingga sementara ini saya instruksikan kita kuasai pasif, duduki gunakan untuk pelayanan publik. Nanti apabila pemilik yang mengaku itu milik dia, ya silakan, kita berharap dia tampil membawa alas hak fisik itu, tunjukkan, sehingga nanti ini bisa putus pengadilan dan bisa dieksekusi. Apakah itu memang harus kita bebaskan dengan cara kita membeli, itu kan, atau bagaimana, atau mereka dengan ikhlas menghibahkan. Saya berharap kalau memang dia milik, hibahkan sajalah. Seperti yang saya katakan, 3 hal apabila kita dalam Islam mati, umat Islam maaf yang non-Muslim.
yang akan terus mengalir pahalanya yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Setelah kita meninggal, bagi agama Muslim, ilmu yang bermanfaat itu selama ilmu itu digunakan untuk hal-hal yang baik, maka pahalanya seluruh terus mengalir kepada yang memberikan ilmu tersebut. Yang kedua, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, kita yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, jangan sampai lepas kesempatan itu. Didik anak-anak kita kelak agar dia menjadi anak yang soleh, karena kita tidak tahu kapan akan meninggal. Nah, besok, entah setelah pulang ini ada yang meninggal, kita tidak, ini bukan doa, ini adalah semua adalah kehendak Allah, karena kita semua umat beragama. Nah, yang ketiga adalah amal jariah. Kalau bercerita amal jariah, kisah inspiratif, seorang pelaku pezina karena sebuah perbuatannya jadi berikan tiket masuk surga. Karena amal jariahnya nggak tanggung-tanggung. Hanya sekedar mengasih minum seekor anjing yang haus. Artinya perbuatan baik itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka itu akan memberikan kita. Sama dengan hari ini. Siapa tahu dengan kemudian yang ada masalah aset ini, ada di antara teman-teman dari PPP ini mampu menemukan yang namanya alasan fisik itu. Sehingga itu menjadi titik tolak kita untuk selesai. Cobain itu selesai itu. Berarti amal jariah itu tidak akan pernah berhenti habis karena menyelesaikan persoalan yang ada. Ini yang masalah asetnya. Mungkin yang lain-lainnya kelewatan, mungkin ada yang disampaikan, Pak. Silakan Pak Perhubungan. Terima kasih Pak Bupati. Dan ada satu poin yang tadi sempat disampaikan Pak terkait dengan tarif angkutan umum yang baru. Karena itu juga merupakan tindak lanjut daripada kenaikan BBM. Kebetulan di tangan saya ini sudah ada draft untuk kenaikan tarif angkutan yang baru. Kita baru selesai melakukan perhitungan. Karena perhitungan yang baru ini Pak, kita harus menyesuaikan juga dengan harga suku cadang mobil yang terbaru juga pasca kenaikan BBM dan kenaikan harga barang. Jadi kenaikan harga tarif angkut yang baru ini kalau tidak berhalangan mungkin minggu depan Sekjen Bupati sudah ditandatangani, karena sesuai dengan rencana kami hari Rabu itu baru ada pertemuan antara Dinas Perhubungan, Dirlantas dan seluruh stakeholder termasuk dengan Organda dan supir-supir angkot untuk mensosialisasikan kenaikan tarif yang baru ini dulu, baru rancangan keputusan Bupati ini ditandatangani oleh Bupati, selanjutnya nanti dieksekusi di lapangan untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Memang kendalanya adalah bahwa di dalam regulasi itu perhitungannya adalah perhitungan peterai. Tapi karena peterai itu langka, mungkin kita akan cari jalan keluar kan sementara menunggu keputusan dari petunjuk dari Dinas Perhubungan Pak. Karena kalau peterainya langka, sementara yang dipakai itu adalah Petramax, sementara regulasi tidak mengizinkan hitungnya pakai Petramax, harus pakai peterai. Karena itu BBM bersubsidi. Jadi memang sedikit tarik menarik ini yang sementara kami harus menunggu menyesuaikan sehingga ketiga SK yang dikeluarkan ini juga tidak berdampak hukum maupun tidak merugikan supir angkot pada khususnya. Mungkin itu penjelasan dari kami. Jadi mohon buat adik-adik tunggu beberapa waktu lagi kita menyesuaikan. Yang dipastikan bahwa draft ini sudah fix, tinggal kita sosialisasikan aja kepada armada dan kepada. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Kadis Perhubungan. Nanti yang saya catat ini adalah beberapa tentang jalan Rombusa sama jalan Ukman Kota ini. Nanti dicatat Pak Bapeda. Ya. Kemudian terus terang aja untuk saudara-saudara kita yang di Elva Putih, saya sudah menyampaikan kepada Kadis PU untuk mengusulkan itu menjadi kebutuhan darurat nasional. Saya nggak tahu layoutnya bagaimana ya, tapi saya berpikir seperti itu. Kalau mengandalkan apa yang ada di APBD kita, ya jauh sekali kita bicara karena kondisinya demikian. Dan terus terang ya, sebelum saya jadi sini, itu yang saya lihat pertama kali siaran di televisi menyeberang sungai. Sampai saya juga sudah begitu saya tanyakan, ya udah saya
Bagaimana ini penyelesaiannya? Penyelesaiannya kalau dengan APBD kita Pak tidak mampu. Itu caranya apa? Jadikan darurat nasional. Sehingga sedang berproses, kita berharap dikabulkan permohonan kita untuk itu dijadikan darurat nasional. Sehingga kalau darurat nasional ini kan langsung diambil alih oleh negara dengan APBN. Lalu setelah itu kan kita bisa. Namun apabila itu belum, mungkin secara bertahap pemerintah juga memastikan. Yang jelas saudara kita di FOPT tidak kita terlantarkan. Kita perhatikan. Pasti tidak. Bahkan insya Allah nanti di mana Tanjung Sial juga kita akan di sana kita akan koordinasikan ke Satgas untuk didirikan pos lagi di sana untuk menjaga kondusivitas jelang kita 2024 sudah kita antisipasi seperti itu. Sehingga hal yang mengganggu, menghambat kemajuan kita membangun itu bisa kita eliminir, kita preventif sedini mungkin. Mudah-mudahan ini berhasil dan kita mohon kerjasamalah sama teman-teman dari LSM ini untuk ikut membangun, membantu, mensosialisasikan hal-hal yang perlu kita laksanakan ini guna pencapaian lebih baik daripada sekarang ini. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Kalau evaluasi ke dalam saya evaluasi pasti dievaluasi. Apalagi kan sudah ada surat edaran Mendagri kok. Pasti dan saya sudah sampaikan ke Sekda. Orang-orang itu saya tunjuk langsung. Tapi kan sebagai pimpinan itu tetap saya jaga etika, tidak boleh saya jatuhkan seseorang itu di depan umum. Gitu. Tidak boleh kita jatuhkan orang di depan umum. Kalau saat saya taruna dulu, kalau ada kesalahan tingkat 2 Sersan Taruna, tidak pernah Sersan Taruna itu ditindak di depan tingkat 1 Kopral Taruna. Tapi Sersan Taruna menghadap saya, langsung setengah kamar. Di situlah ditindak sampai bengep. Tetapi di depan Kopral, yang tadi bertindak dengan Kopral, kau lihat di Sersan. Ini contoh yang terbaik, jangan ada yang membantah satupun. Padahal barusan digebukin di dalam ruangan itu sampai muntah-muntah dia. Itu cara-cara kita berarti kita tidak pernah menjatuhkan di bawah orang di depan orang. Dan agama yang saya anut, Allah saja menutupi aib kita. Kenapa kita tidak bisa menutupi aib orang lain? Tetapi kita tidak boleh berdiam diri melihat aib ada di depan mata. Sampaikan dengan baik, kita tidak lanjuti. Sebatas tadi saya bilang batas gerak maju kita di sini, selanjutnya itu akan ada pihak-pihak lain atau pasukan lain yang akan menyelesaikannya. Saya kira itu teman-teman dari SM mungkin masih ada yang disampaikan. Ya silakan. Ya, kesadaran Pak dari BKPSD terkait dengan vegetasi. Penyelesaian kelebihan-kelebihan lain Pak. Yang tidak berhak sebesar 119 dan sekian. Apakah ada bukti fisik yang bisa meyakinkan bahwa sudah adanya seperti yang Bapak jelaskan? Sudah ada di tangan Bapak, saya sudah kirimin ke Bapak. Bisa kejadian asik. Saya kira lembaga yang bertanggung jawab saya harus sampaikan ke Bapak. Bukti pembayaran itu kan sudah di-upload belum? Humas? Itu sudah ada bukti. Mana HP saya? Kecil. Jadi bukti pembayaran yang telah dilaksanakan, yang tadi disampaikan sudah tersisa tinggal 6 bulan ya, 5 bulan. 55 lagi, yang lainnya sudah berbayar itu sudah ada. Tapi kalau beliau minta uji fisik, di print out aja. Kan sudah ada arsipnya. Itu bukan rahasia kok. Silakan di situ ada nomornya, siapa yang membayar, nomor 5 silakan cek. Saya kira itu. Nanti kalau memang ingin butuh fisik, nanti bisa kita lengkapi. Ada barang itu.